Bubble! Unbelievable! This is just... Selamat datang kembali di channel yang berisi konten alur cerita film. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film inspirasi tentang perjuangan seseorang yang ditimpa berbagai kesulitan untuk mencapai tujuannya. Film dimulai dengan suasana Philadelphia tahun 1976. Kota yang keras, dingin, penuh tekanan ekonomi dan sosial. Di sebuah bar kecil, kita diperkenalkan pada Vince Papale. Ia pria berusia 30 tahun, tubuhnya jangkung namun kelihatan kelelahan oleh kerasnya hidup. Sehari-hari, Vince bekerja sebagai guru pengganti di sekolah menengah, tapi jam kerjanya tak menentu. Malam harinya, ia banting tulang lagi sebagai bartender. Bersama teman-temannya, ia biasa bermain sepak bola jalanan, penuh kontak fisik, tanpa perlindungan, hanya dengan semangat. Namun hidup tidak selalu berpihak pada Vince. Di tengah kesulitan ekonomi, pernikahannya retak, sang istri yang muak dengan kehidupannya meninggalkannya. Dalam sepucuk surat yang menorehkan luka dalam, katanya Vince tidak akan pernah menjadi apa-apa, hanya seorang pecundang tanpa masa depan. Kata-kata itu menghantam Vince, tapi juga secara diam-diam menyalakan api di dalam dirinya. Philadelphia Eagles, tim NFL kebanggaan kota, baru saja mengalami musim yang buruk. Kedatangan pelatih baru, Dick Vermeil, membawa harapan baru. Namun Vermeil sadar, membangkitkan tim yang terpuruk bukanlah hal mudah. Ia butuh kejutan, sesuatu yang bisa mengguncang semangat kota. Maka, ia mengumumkan hal yang tak biasa, trio terbuka untuk semua orang. Siapapun, bahkan rakyat biasa, boleh mencoba peruntungan untuk menjadi pemain Eagles. Bagi banyak orang, itu hanyalah gimmick. Bagi Vince, itu seperti cahaya di ujung lorong gelap. Ia ragu, namun teman-temannya di bar mendorongnya. Mereka tahu Vince punya bakat, kecepatan, dan semangat pantang menyerah. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan, Vince akhirnya memutuskan untuk mencoba. Hari trio tiba, ratusan orang berkumpul di stadion, sebagian besar hanyalah penggemar fanatik tanpa pengalaman serius. Vince merasa canggung. Ia sudah 30 tahun, tidak punya latar belakang profesional, dan dihantui kata-kata istrinya dulu. Tapi saat ia mulai berlari di lapangan, melompat, mengejar bola, dan menunjukkan kecepatannya, sesuatu terjadi. Matanya fokus, tubuhnya bergerak alami, dan sorot mata pelatih Vermeil mulai memperhatikannya. Di tengah cemooh penonton dan tawa para pesaing, Vince justru menonjol. Ia mungkin bukan yang paling kuat, tapi semangatnya berbeda. Pelatih Vermeil melihat sesuatu, sebuah api, sebuah kegigihan yang jarang ditemui. Saat banyak peserta gugur, nama Vince bertahan. Hingga akhirnya diumumkan, Vince Papale resmi mendapat kesempatan bergabung dalam training camp Philadelphia Eagles. Masuk ke camp bukan berarti jalan lapang. Justru, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Para pemain profesional memandang Vince sebelah mata. Seorang pria tua, tanpa pengalaman, tiba-tiba muncul di antara atlet muda bertalenta. Setiap latihan adalah ujian. Tubuhnya babak belur, kakinya lebam, tapi Vince tidak menyerah. Ia pulang malam dengan tubuh penuh luka. Di balik rasa sakit, ada tekad untuk membuktikan pada semua orang, bahwa dirinya bukan sekadar bartender atau guru sementara, tapi seorang pejuang yang pantas berdiri di lapangan besar. Vermeil sendiri pun mengalami keraguan. Sebagai pelatih baru, tekanannya besar. Media terus mencibir keputusannya memberi kesempatan pada rakyat biasa. Namun di saat ragu, ia melihat Vince. Sosok itu mengingatkannya bahwa kadang, yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan,
tapi hati dan keberanian. Di luar lapangan, Vince perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia menjalin hubungan dengan Janet Canwell, seorang wanita tangguh asal New York yang juga penggemar berat sepak bola. Keduanya sama-sama membawa luka dan harapan. Janet memberi Vince keyakinan baru, bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Dukungan dan cintanya menjadi energi tambahan bagi Vince untuk terus bertahan di medan latihan. Namun kehidupan tetap keras. Vince harus berhadapan dengan cibiran, baik dari orang asing maupun dari keluarganya sendiri. Bahkan ayahnya, seorang pekerja pabrik yang keras, meragukan langkahnya. Tapi semakin banyak orang meremehkannya, semakin kuat pula tekad Vince untuk melawan takdir. Akhirnya, musim NFL dimulai. Philadelphia Eagles harus menghadapi tantangan berat. Dan yang mengejutkan semua orang, Vince Papale terpilih masuk ke dalam skuad utama. Pertandingan pertamanya menjadi titik balik. Stadion penuh sorakan, tapi banyak yang meragukannya. Vince berdiri di lapangan, mengenakan jersey Eagles dengan nomor punggung 83. Degup jantungnya kencang, tapi di balik rasa gugup ada keberanian yang tak tergoyahkan. Saat bola ditendang, Vince berlari sekuat tenaga. Ia menembus barisan lawan, jatuh bangun, hingga akhirnya berhasil melakukan permainan penting yang mengubah jalannya pertandingan. Penonton terkejut. Sorak-sorai yang awalnya sinis, berubah menjadi gemuruh dukungan. Di satu momen, Vince berhasil merebut bola lepas dan berlari menuju zona lawan, memberi peluang emas bagi timnya. Unbelievable. This is just... Itu bukan hanya tentang skor, tapi tentang harapan. Tentang seorang pria yang dianggap pecundang, kini menjadi pahlawan kota. Perjalanan Vince tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan karirnya bersama Eagles selama beberapa musim. Namun yang terpenting, ia telah menorehkan sebuah kisah, bahwa mimpi bisa menjadi nyata jika seseorang berani mencoba, berani jatuh, dan berani bangkit lagi. Film Invincible bukan hanya kisah tentang olahraga. Ini adalah cerita tentang perjuangan, tentang melawan keraguan, tentang tidak menyerah meski dunia meremehkan. Vince Papale membuktikan bahwa kesempatan tidak hanya dimiliki mereka yang berbakat sejak lahir, tapi juga mereka yang berani melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Dari bartender jalanan menjadi pahlawan lapangan hijau, kisah Vince adalah pengingat bahwa dalam hidup, kita semua bisa, invincible, tak terkalahkan, selama kita percaya pada diri sendiri.